Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sekarang kita sampai ke Kitabul Istisqa ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sholat witir. Nah, sholat witir itu saya ingatkan lagi, sholat witir itu adalah sholat penutup. Jumlahnya itu bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau 1 rakaat itu dilakukan ketika waktunya itu hampir habis. Jadi ketika sebelum sholat subuh itu, sebelum azan, kita tahajud, kemudian nggak sempat lagi mau witir, ya witirnya 1 rakaat. Tapi kalau masih ada waktu, witir itu bagusnya kalau menurut sunahnya ya 3 rakaat. 3 rakaat. Nabi 1 rakaat itu karena waktunya mau habis. Nah, untuk witir itu penutup sholat malam. Jadi penutup sholat malam. Jadi orang kalau sudah witir itu tidak sholat lagi. Hanya ulama memang beberapa pendapat tentang bagaimana kalau orang yang sudah witir kemudian dia bangun malamnya. Ada yang menyatakan bahwa itu digenapkan dulu, yaitu sholat witir 1 rakaat untuk menggenapkan. Ada juga yang menyatakan ya sudah, nggak apa-apa sholat malam, tapi tetap ujungnya melaksanakan witir. Nah, terkait dengan witir, apakah ada kunut? Jadi kalau di bab terakhir kemarin di hadis terakhir itu dikatakan bahwa di witir itu ada kunut. Di witir itu ada kunut. Tapi kalau menurut Imam Maliki itu di witir itu tidak ada kunut. Yang berpendapat bahwa di witir itu ada kunut itu adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i. Dan terkait dengan kunut itu ada yang bisa dibaca sebelum ruku, bisa juga dibaca setelah ruku. Kalau yang setelah ruku itu sebenarnya dibaca untuk kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut untuk mengutuk ketika ada suatu musibah atau mengutuk seseorang, itu kunut nazilah itu dibacanya itu setelah ruku. Tapi kalau kunut bukan kunut nazilah itu dibacanya itu sebelum ruku sebenarnya. Kayak kunut subuh yang kita baca itu sebenarnya harusnya sebelum ruku. Cuman kalau pendapat Imam Syafi'i, kunut itu dibacanya itu setelah ruku. Walaupun di hadisnya itu kalau yang nazilah itu yang setelah ruku. Kayak yang Nabi lakukan selama 1 bulan ya. 1 bulan berturut-turut Nabi, makanya di hadis kemarin dijelaskan bahwa Nabi itu mengutus guru ngaji, diminta oleh salah satu kabilah, kemudian ternyata guru ngajinya dibunuh, maka Nabi melakukan kunut. Nah, kunut itu dilakukan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh, setelah itu tidak melakukan lagi Nabi. Itu yang diyakini oleh mazhab Maliki. Makanya kalau mazhab Maliki itu tidak melakukan kunut. Tapi kalau Syafi'i itu menyatakan dia tetap kunut gitu loh. Tapi kunutnya itu di subuh. Yang ini yang juga dipertanyakan pada ulama. Ketika Nabi itu melakukan kunut itu di sholat subuh, kenapa kok cuma subuh aja? Padahal di hadisnya itu Nabi itu melakukan di semuanya. Nah, katanya itu sudah mansuh, dihapus. Kalau dihapus ya dihapus semuanya. Masa dihapus cuman di duhur, asar gitu ya, subuhnya enggak. Memang ada hadis dari Anas ya, dari Anas. Hadis terakhir itu mengatakan bahwa Anas menyatakan bahwa ternyata Nabi itu kunut di sholat maghrib dan sholat subuh. Masalahnya kalau menurut ulama bahwa ketika Anas itu mengatakan bahwa sholat kunut itu dilakukan di sholat maghrib dan sholat subuh, padahal kalau kita tahu di hadisnya itu Nabi itu kunut itu untuk 5 sholat. Kenapa kok cuman maghrib sama sholat subuh? Nah, ucapan ini kan ucapan Anas, bukan ucapan Nabi.
Anas itu mungkin ditanya, menurut ulama, mungkin ditanya gimana di maghrib dan subuh pakai kunut nggak? Makanya Anas itu ngomong, Nabi itu kunut di maghrib dan subuh sesuai dengan pertanyaannya. Tapi intinya witir itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, sehingga dia mengingatkan kepada sahabat, kepada Mu'ad ya, jangan pernah meninggalkan 3 hal. Witir, sholat witir, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian sholat duha, itu pesannya Nabi. Nah, sekarang kita sampai kepada kitab Istisqa. Istisqa itu artinya minta kebaikan sebenarnya. Tapi kebaikan di sini identiknya dengan hujan. Walaupun istisqa itu bukan hanya hujan saja sebenarnya. Segala hal yang baik yang diminta itu bisa disebutkan sebagai istisqa. Nanti kita lihat hadisnya. Kenapa disebutnya istisqa walaupun itu bentuknya bukan hujan saja. Bab istisqa meminta hujan. Karena umumnya kan istisqa itu minta hujan, minta air. Artinya meminta air. Kan di surat Al-Baqarah kan dikatakan wa istasqa Musa li qaumihi, dan ketika Nabi Musa itu meminta air bagi kaumnya. Dan khuruji keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di istisqa untuk meminta hujan atau meminta air. Babnya itu adalah istisqa dan keluarnya Nabi untuk minta air. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah ibnu Abi Bakar, dari Abad ibnu Samim, dari Ami pamannya, qala berbicara dia. Kharaja keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yastaski meminta hujan dia, dan hawala membolak-balikkan dia rida'a selendang bu'nya. Jadi di hadisnya ini Nabi minta hujan, meminta hujan atau meminta kebaikan. Dan ketika dia meminta itu, dia menyelempangkan rida ya, atau apa selendang itu. Kayak dia punya selendang kan dikalungin ya, dikalungin. Nah itu panjangnya itu kalau menurut riwayat itu panjangnya itu sekitar 3 diro. 1 diro itu setengah meter atau 51 sentian. Jadi kalau dia panjangnya itu antara 1,5 sampai 2. Nah itu diselempangkan, yang di sebelah kanan diselempangkan ke kiri, yang ke kiri diselempangkan ke kanan. Nah kalau kita lihat di hadis ini, Nabi itu sholat dulu, baru menyelempangkan ini. Ya, sholat dulu kalau urutannya gitu. Walaupun ini kan kalau ketika ahli hadis itu meriwayatkan, dia mana yang urutan gitu loh. Walaupun menurut penafsirannya nggak gitu, menyelempangkan dulu baru sholat. Tapi kalau dilihat di ininya, di bahasanya, Nabi itu minta sholat dulu baru dia menyelempangkan. Nah, masalahnya adalah ketika menyelempangkan selendang gitu loh, menyelempangkan selendang itu apakah dia menjadi sunnah atau tidak? Karena nanti ada juga di hadis lain, Nabi itu tidak menyelempangkan selendangnya, kayak selendangnya kan digantung. Nah, Nabi itu ketika selendang itu oleh Nabi itu dipakai ketika sholat Id gitu ya, sholat Id, sholat Jumat, dan juga ketika melakukan sholat istisqa ini, makanya dia selempangkan. Hanya memang ulama berbeda pendapat tentang apakah ini menjadi satu kesunahan atau tidak. Karena kalau dilihat dari tujuannya, apakah tujuannya itu kenapa dibolak-balik? Ada yang menebak bahwa itu tujuannya dibolak-balik itu untuk menunjukkan memberi isyarat tentang perubahan gitu ya, dari kanan ke kiri, dari memang tidak ada air jadi ada air gitu. Tapi itu kan tidak dikatakan oleh Nabi, dan
itu hanya penafsiran ulama saja. Nah, terkait dengan istisqa, istisqa di sini di hadis Sahih Bukhari ini tidak menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sholat istisqa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu Nabi itu melaksanakan sholat istisqa itu kal yaumil id, seperti di hari id, seperti di hari itu, tapi tidak menjelaskan apakah itu waktunya kayaumil id itu waktunya atau caranya seperti hari id. Hari itu kan bisa berarti seperti hari Jumat atau seperti hari Idul Adha atau Idul Fitri, seperti hari itu Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi karena tidak ada hadis yang sahih tentang itu, sehingga beberapa ulama itu berkeyakinan bahwa sholat istisqa itu sama seperti sholat id, dilaksanakan dengan takbir ya, takbir 7 kali di awal, kemudian takbir 5 kali, kemudian dia ada khutbah. Tapi kalau kita lihat hadisnya di sini, Nabi itu tidak melakukan seperti itu karena tidak ada hadis yang sahihnya yang menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan. Sehingga ketika dikatakan karena intinya kan sholat istisqa itu kan sholat berdoa gitu loh. Sehingga seperti Imam Malik itu berkeyakinan bahwa sholat istisqa itu ya sholat biasa, kemudian setelah itu doa minta hujan, doa memuji Allah, kemudian doa minta aja. Kalau yang dia seperti sholat itu kan berarti kan mintanya itu ketika lagi khutbah. Padahal nanti kita lihat akan di hadisnya bahwa sholat itu kan untuk minta khutbah, minta hujan. Kenapa? Ada khutbahnya. Dan mana yang duluan? Khutbah dulu apa sholat dulu gitu kan? Itu juga berbeda pendapat ulama. Ketika dia sholat id, kan sholat Jumat itu kan sama kayak sholat id statusnya ya. Kan hari raya kan Jumatan gitu. Nah, mana yang mau diikutin, yang sholat seperti Idul Adha khutbah dulu baru sholat, apa sholat dulu baru khutbah? Nah itu, sehingga berbeda pendapat. Jadi ada 3 keyakinan nih terhadap bagaimana cara melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama berkeyakinan seperti sholat id, hanya idnya itu adalah Idul Fitri atau Idul Adha. Berarti kan khutbah dulu baru Jumat, baru sholat dulu baru khutbah. Yang kedua ya seperti sholat Jumat. Seperti sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat doa. Kalau yang ketiga, keyakinan kalau sesuai dengan karena nggak ada hadisnya ya sholat biasa aja, sholat biasa terus habis itu doa, nggak pakai khutbah, Tapi nanti kita dari hadis itu sebenarnya kita bisa melihat tuh ternyata seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana dia walaupun tidak dijelaskan bagaimana cara melaksanakan sholatnya, termasuk juga waktunya tidak dijelaskan. Walaupun semua ulama sepakat bahwa waktu melaksanakan sholat id itu sebenarnya tidak ada batas waktunya kapan. Kalau sholat id kan pagi kan ya. Tapi itu kan yang berkeyakinan bahwa sholat istisqa itu sama dengan sholat id, ya berarti yakinnya pagi gitu. Tapi ulama yang berkeyakinan bahwa sholat istisqa itu bisa kapan aja, itu menyatakan tidak ada batas waktunya. Yang penting siang, yang penting dalam posisi siang gitu. Siang itu maksudnya ada matahari, Kalau malam kan nggak kelihatan itunya. Jadi yang penting siang gitu lah untuk istisqa, minta hujan. Nah, nanti kita lihat di hadisnya nih bagaimana ininya. Babun bab doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ij'al menjadikanlah engkau hak padanya ala kepadahi mereka sinina tahun-tahun ka seperti sini tahun Yusuf Hadasa telah menceritakan kepada kami Kutaibah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Mughirah ibnu Abdirrahman an dari Abi Az-Zinad an dari Al-A'raj
dari Abi Hurairah anna sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata ida apabila rofa'a mengangkat dia roksa kepala hunya min dari rokaat al akhirati akhirat yakulu berbicara dia Allahumma ya Allah anji selamatkannya Ayas ibnu Abi Robi'ah Ayas ibnu Abi Robi'ah nama orang ya Allahumma anji selamatkanlah Salamah ibnu Hisam. Allahumma anji selamatkanlah Al-Walid ibnu Walid. Allahumma ya Allah anji selamatkanlah mustad'afina orang-orang yang lemah min dari al-mu'minina orang beriman. Allahumma ya Allah usdud beratkanlah wat'ak wat atas siksa ke engkau ala kepada mudor orang mudor. Allahumma ya Allah ija'al menjadikanlah engkau kepadanya sinina tahun-tahunkah seperti sinina tahunnya Yusuf wa dan annasunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala berbicara dia Ghifarun Bani Ghifar Ghafaro semoga mengampuni Allah lah kepada haknya. Wa dan aslama Bani Aslam salama semoga menyelamatkan hak kepadanya Allah. Qala berbicara Abu Zinad dari abi bapaknya hada ini kullu seluruhnya fi di dalam subhi salat subuh. Terus hadasa telah menjelaskan kepada kami Utsman ibnu Saibah. Qala berbicara hadasa telah menjelaskan kepada kami Jarir. Dari Mansur, dari Abid Duha, dari Masruk. Qala berbicara dia. Kuna ternyata kami indah di sisi Abdullah. Pak maka qala berbicara dia. Inna sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama ketika ro'a melihat dia min dari anasi manusia idbaro berpaling. Qala berbicara dia Allahumma ya Allah. Sab'u tujuhkah seperti sab'u tujuh Yusuf. Pak maka akhodat menyiksa pada mereka sanatun tahun-tahun atau paceklik ya bisa juga paceklik sana. Hasad kering kula setiap sayin sesuatu hatta sehingga akalu makan mereka al juluda kulit wa dan al maitata bangkai wa dan al jiafa bangkai. Tapi bangkai yang busuk itu kalau yang itu kan mati gitu ya dibakar. Tapi kalau ini yang bangkai yang udah busuk. Wa dan yang dulu melihat ahadu salah solam mereka ilak pada sama langit. Pak maka yaro melihat dia ad-dukhan awan min dari al-ju'i kelaparan. Pak maka ata datang kepadanya Abu Sufyan. Pak maka kola berbicara dia ya wahai Muhammad inna sungguhnya engkau tak muru menyuruh engkau bi kepada taati ketaatan Allah wa dan bi kepada silati menyambung ar-rahimi rahim. Wa dan inna sungguhnya kaum kangkau kot sungguh halaku rusak mereka. Pak maka berdoalah engkau Allah kepada Allah lah kepada mereka. Qala berbicara Allah Ta'ala maha tinggi dia Pak maka irtakib telah mendekat ya yauma hari takti akan datang as-sama'u langit bi dengan dukhani awan mubin yang nyata. Ila sampai kauli ucapan hiknya aiduna yang kembali yauma di hari nabtisu menghantam kami al-bat'ata dengan hantaman al-kubro yang besar. Maksudnya di perang Badar. Pak maka ilbasa
al-batsa'u, hantaman yauma di hari al-badri, perang Badar. Wa dan kot sungguh madot telah berlalu ad-dukhan, awan, wa dan batsatu, hantaman, wa dan lizamu siksaan, wa dan ayatu ayat rumi rum. Nah, kalau kita lihat di hadis ini ya, di hadis ini dia, nah hadis ini kenapa dia masuk ke babnya itu kitabul istisqa ya. Makanya kalau kita lihat di hadis, kita lihat bahwa istisqa itu kan intinya kan meminta ya, meminta kepada Allah untuk diberikan kebaikan. Kebaikan itu bisa dalam bentuk hujan, ya, dalam bentuk hujan atau menyelamatkan, menyelamatkan, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Sholatnya itu meminta kebaikan dan ke hujan dan lain-lain. Tapi di samping kita itu juga meminta kebaikan ya bagi orang muslimin. Kalau kita menurut hadis ini, kita itu juga bisa minta kepada orang yang menentang agama untuk ditimpakan keburukan. Hanya yang jadi masalah, kalau menurut ulama di hadis ini itu adalah bahwa Nabi itu mendoakan supaya orang apa itu namanya? Supaya orang-orang Quraisy itu ditimpakan musibah, kekeringan, kekeringan dan kelaparan. Nah, yang jadi masalah di sini itu adalah Abu Hurairah ini yang perawi hadisnya. Dia itu ini kan Nabi itu doanya itu kan sebelum Nabi itu hijrah. Sebelum Nabi itu hijrah. Dan Abu Hurairah itu Islamnya itu agak ke sini gitu. Jadi Abu Hurairah tuh nggak ngerti waktu itu. Dia belum masuk Islam waktu yang Nabi itu doa ini belum masuk Islam. Sehingga kalau menurut hadisnya memang karena ini langsung dari Abu Hurairah, itu kalau dalam sanadnya itu sohih. Karena memang perawi-perawinya itu benar gitu loh. Cuman masalahnya Abu Hurairah ini kan nggak menyaksikan langsung bahwa Nabi itu doa seperti itu. Dia itu pasti dapat cerita dari sahabat yang duluan gitu loh, yang dulu yang mengalami waktu awal-awal Nabi itu disiksa gitu loh, disiksa waktu ketika di Mekah. Jadi kalau menurut matanya hadis ini itu ulama itu agak meragukan benar enggak gitu, karena terputus gitu. Ini cerita yang Abu Hurairah itu tidak menyebutkan dia dapat ini dari mana, siapa yang cerita bahwa Nabi melakukan itu. Tapi kan Abu Hurairah juga nggak mungkin akan bohong kalau dia itu menceritakan sesuatu yang tidak terjadi gitu loh. Itu yang jadi masalah kan di situ. Cuman kalau dari matan kayaknya Nabi itu kan orangnya adalah orang yang sangat penyayang. Ketika dia berdoa, dia nggak mungkin dia tuh berdoa untuk sesuatu yang umum kepada semua. Maksudnya gini, mudor itu kan termasuk mudor itu kan kabilah Arab itu ya termasuk di dalamnya Quraisy itu termasuk yang mudor itu. Yang mereka tuh menolak semuanya. Cuman kan kabilah mudor ini kan orang Arab mudor itu semuanya itu termasuk ada anak-anaknya, semuanya. Masa mau disiksa semua minta Nabi? Nggak mungkin gitu loh Nabi. Kan ketika Nabi di apa itu namanya di Yasrib ya ketika dia berdoa gitu kan, datang malaikat gunung nawarin mau disikat enggak gitu. Dia kan nggak mau Nabi. Nabi itu nggak mau orang-orang yang menentang dia itu disikat. Makanya dia malah justru dia tuh berdoa semoga dari mereka tuh keluar keturunan yang soleh gitu, keturunan yang baik. Jadi ulama meragukan benar nggak mungkin lah Nabi itu akan berdoa seperti itu, berdoa keburukan tapi untuk semuanya. Kalau yang Nabi di perang ya ketika Nabi itu disiksa di hadis sebelumnya kita tahu bahwa Nabi itu pernah disiksa ketika Nabi itu lagi sholat tiba-tiba datang Utbah gitu ya, Walid, kemudian Utbah, Abu Jahal, Abu Lahab, dia menyuruh seseorang untuk mengambil
ari-ari onta kan diletakkan di kepalanya. Nabi langsung doa, alaika gitu ya Allah, terserah kamu, saya serahkan ini ke Utbah bin Utbah, Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, semua disebut satu-satu kan ya. Artinya Nabi kalau doa perorangan untuk supaya mereka disiksa Allah, iya. Tapi kalau Nabi itu mendoakan secara umum keburukan untuk semua orang itu kayaknya tidak sesuai dengan sifat Nabi. Sehingga walaupun di hadis ini itu secara hadisnya itu sahih, tapi secara matanya ulama itu meragukan benar nggak ini, kok sepertinya bertentangan gitu. Karena memang ya tapi kan ini pendapat ulama ya. Karena kalau pendapat yang seperti kan kadang nggak bisa ada hadis-hadis atau ada pendapat-pendapat yang kadang memang tidak bisa disampaikan di umum ya, di umum. Seperti gini ya, di hadis itu dikatakan umi wa abi finar. Bapak dan ibu saya itu di neraka. Yang jadi masalah adalah bapak ibunya Nabi itu kan hidupnya di masa patrah. Dibilang beriman ya tidak, dibilang kafir juga kan tidak. Cuman masalah itu kan ada di hadis. Ada di hadis. Tapi ini ucapan Nabi. Iya, ya masalahnya itu kan ada di Sahih Muslim gitu, hadis itu. Tapi kan ya justru itu yang ulama mengatakan ini kok kayaknya kok ucapan ini nggak mau ngomongin hadisnya itu matanya tidak benar gitu loh. Tapi ada di hadis Sahih, ada di hadis Sahih. Saya ngomongin hadis kata. Tapi kok matanya kok nggak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Tapi itulah bedanya ketika kita ngomong ya, ngomong itu kan ucapan Nabi, tapi kita nggak boleh mengucapkan yang seperti itu, kata ulama. Kenapa kata ulama? Ketika Nabi apa itu ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Adam itu berpaling, berbuat dosa. Itu kalau Allah yang mengatakan seperti itu nggak masalah. Ya Allah. Tapi kalau ngomongin bapak, ya memang bapak kita tuh nggak benar, nggak etis ngomongin bapaknya. Sama lah kayak kita ngomongin orang tua Nabi itu di neraka, itu kan nggak etis ngomongin seperti itu. Tapi kalau Nabi mengatakan gitu, makanya kalau udah yang seperti itu ya Nabi mengatakan bahwa bapak dan ibunya di neraka menurut Nabi sesuai dengan hadis. Tapi kita, wow, bapak ibu Nabi aja di neraka, itu nggak sopan ya seperti itu. Kita harus menghormati. Sama seperti ketika kita mengatakan Adam aja, Nabi Adam aja nggak bener kok gitu kan ya, kan nggak etis. Beda antara yang ngomong itu Allah, ngomongin Adam berpaling dengan wajar. Tapi kalau kita nggak etis, itu Nabi gitu loh, ngomongin Nabi. Tapi terlepas dari itu ulama menyimpulkan bahwa kalau menurut hadis ini, ketika kita itu bisa berdoa untuk kebaikan bagi kelompok-kelompok Islam, kita juga boleh diperbolehkan juga berdoa untuk keburukan bagi orang-orang yang menista Islam. Dan doa itu memang salah satu senjata orang Islam. Salah satu senjata orang Islam, doa. Kenapa doa itu salah satu senjata orang Islam? Makanya di sini ada bab istisqa. Bab istisqa itu kan menunjukkan bahwa ketika kita itu ada kesulitan, kita itu kan meminta itu kan kepada Allah. Itulah perbedaan antara ketika kita itu mengalami kesulitan dengan ketika orang kafir itu mengalami kesulitan. Karena seperti hujan, rezeki, dan lain-lain itu kan sebenarnya itu adalah ujian dari Allah kan yang diberikan kepada umat manusia. Ujian diberikan oleh kepada manusia. Kenyataannya kan kekeringan itu bukan hanya diberikan pada orang Islam saja kan, atau orang kafir saja kan. Malah kalau kita lihat orang kafir itu lebih berlimpah tuh air dibandingkan orang Islam. Kekayaannya lebih berlimpah kan orang kafir dibandingkan orang Islam. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa rezeki itu tergantung kepada kesolehan. Karena itu adalah sunatullah ya. Sunatullah bahwa Allah itu maha penyayang gitu loh.
Maha pengasih dan penyayang. Pengasih itu artinya semua itu dikasih oleh Allah. Semua itu dikasih oleh Allah. Mau kafir, mau nganu. Apakah kalau orang Islam rajin sholat gitu ya, rajin sholat terus dia tidak akan disiksa? Ya buktinya taun amwas. Taun amwas itu terjadi ketika pada masa Umar. Banyak orang Islam tuh mati, yang terkena itu penduduk Mesir. Penduduk Mesir yang Islam malahan kan. Mati itu banyak tuh yang mati tuh hampir berapa banyak tuh hampir 60 ribuan tuh yang mati tuh. Kolera itu di zaman Umar. Orang Islam semua itu, malah yang kafir nggak mati. Apa kita mau mengatakan bahwa orang Islamnya nggak benar gitu? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada hubungannya dengan keislaman dan kekafiran, apalagi berkaitan dengan rezeki. Makanya kenapa sih ketika ada hujan ya kita minta, ya mintanya kepada Allah. Bukan berarti kita merasa bahwa itu karena orang Islam tuh berbuat maksiat atau apa. Karena kalau yang berkaitan dengan rezeki mau maksiat mau enggak ya memang oleh Allah itu tetap aja diberi. Gitu. Tapi perbedaannya adalah ketika orang Islam itu dihadapkan kepada ujian, dia akan kembali kepada Allah. Akan kembalinya kepada Allah. Tahu bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Yang memberi minum adalah Allah. Ketika mereka itu membutuhkan air, ya mintanya itu kepada Allah. Nah, jadi diperbolehkan ya berdoa, mendoakan kepada orang kafir atau orang Islam. Coba, makanya kalau orang Islam tahu ya, orang Islam tahu, dan orang Islamnya itu benar, orang Islam itu paling takut tuh dengan doanya orang Islam. Sebenarnya. Makanya zaman dulu itu, orang itu ketika dimusuhin orang, ngomong tak doain kamu itu udah takut. Seperti Saat gitu ya, Saat. Ketika dia berdoa, saat itu langsung dikabulkan. Saat itu juga doanya nggak macam-macam. Coba bayanginlah kalau orang Islam ya, minta dikabulkan. Nah, yakin. Makanya senjatanya orang Islam itu ya doa sebenarnya. Senjatanya orang Islam. Pokoknya kalau musuh-musuh Islam ya musuh-musuh Islam, orang yang menyerang Islam, udah didoain aja bareng-bareng. Doain aja bareng-bareng. Takut juga lah dia mikir-mikir. Misalnya orang memusuhi Islam, nggak usah jauh-jauh lah, doanya itu nggak bisa kencing, nggak bisa berak, sudah selesai itu. Takut juga kan orang nggak bisa kencing, nggak bisa berak gitu kan ya, nggak usah anu. Contohnya seperti itu. Jadi boleh kita berdoa. Nah, kalau menurut hadis ini, ketika orang Quraisy ada kesulitan ya, mereka menganggap itu karena doanya Nabi Muhammad ya, makanya mereka meminta kepada Nabi gitu. Ketika terjadi paceklik. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa kalau kita menurut hadis itu, yang penafsiran ulama bahwa Nabi itu nggak akan mendoakan seperti itu, tapi ketika ada musibah, terus orang kafir itu minta didoakan kepada Nabi, ya oleh Nabi didoakan. Jadi Abu Sofyan ya, Abu Sofyan, makanya Abu Sofyan datang kepada Nabi, suruh doa. Nah ini kan kayak apa ya? Kayak masalahnya kan Abu Sofyan itu kan nggak percaya sih, nggak percaya kepada Nabi kalau Nabi itu memang Nabi itu. Tapi dia minta itu dihilangkan. Makanya dijawab oleh Nabi dengan turunnya surat Al-Qamar. Maka akan mendekat di hari ketika datang awan ya, awan yang nyata. Maksudnya awan yang nyata itu tadi minta diberikan paceklik. Gitu. Kemudian mereka itu akan diberikan hantaman-hantaman yang besar. Maksudnya itu adalah di perang Badar mereka itu akan mengalami kekalahan. Hanya memang di hadis ini tidak diceritakan kapan ini Abu Sofyan itu datang meminta
kepada Nabi. Babu bab soali permintaan anasi manusia al-imamah kepada imam istisqa meminta hujan idza apabila kohatu tidak turun hujan atau ada kekeringan. Tapi aslinya kohatu itu nggak ada hujan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Ali. Kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah. Kola berbicara. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Dinar. Dari abi bapaknya. Kola berbicara dia. Sami itu mendengar aku Ibnu Umar kepada Ibnu Umar. Yatamasalu menyenandungkan dia bi dengan sair Abi Thalib Abu Thalib. Wa dan abyadu yang putih yustasko diberi air al-ghamamu yang menutupi bi kepada wajahinya. Tima ulap pelindung al-yatama anak yatim, ismatu penjamin al-armali para janda. Dan kola berbicara Umar ibnu Hamzah hadasa telah menceritakan kepada kami Salim dari abi bapaknya. Rubama kadang zakatu menyebutkan aku kaula ucapan asyair sair. Dan makanya tidak yung zilu turun hatta sehingga ya jisa memenuhi kullu setiap mizabi jalan air ya apa aliran air gitu loh mizab. Wa dan abyadu yang putih yustasko meminta hujan, diberikan meminta hujan, al-ghamamu yang menutupi kepada wajahnya. Timalu pelindung atau satu kali janda-janda. Wa dan huwa dia qaulu ucapan Abi Thalib Abu Thalib. Ini bab permintaan imam, permintaan orang kepada imam untuk meminta hujan tak apabila terjadi kekeringan. Jadi di sini bahasanya itu meminta permintaan manusia. Karena kenapa dia menggunakan an-nasu? An-nasi itu bisa berarti itu manusia itu bisa berarti yang kafir, bisa berarti orang muslim. Tapi nanti di hadisnya itu diriwayatkan bahwa yang meminta itu adalah orang bukan orang Islam, orang musyrik yang meminta kepada Nabi. Sehingga ulama mengatakan bahwa ketika kita itu berdoa untuk kebaikan tentang sesuatu, itu kepada orang kafir itu boleh. Yang nggak boleh itu minta ampun. Minta ampun. Ya lo ampuni dia. Ya nggak boleh. Tapi kalau karena udah pasti kan nggak akan diampuni kan, percuma kan. Karena sholat kan nggak boleh. Tapi kalau kita minta supaya apa itu cepat kaya gitu atau nggak masalah yang seperti itu. Apa-apa. Karena ini meminta hujan ya, meminta hujan cepat sembuh gitulah. Nanti kan repot ya kalau umpamanya kita nih punya teman Kristen, doakan mudah-mudahan cepat mati ya, kan ya. Udah cepat sembuh, kan doa itu kan ya. Nah iya ya nggak apa-apa kalau yang seperti itu. Karena Nabi juga ketika dia minta hujan, Nabi berdoa diberikan hujan. Untuk dia memberikan hujan itu untuk semua, memintanya. Itu salah satu dari faedah itu. Hanya yang menjadi masalah di hadis ini adalah riwayat
kenapa Ibnu Umar itu menyenandungkan syairnya Abu Thalib. Ibnu Umar ini masalahnya kan dia nggak Abu Thalib itu kan dia Ibnu Umar itu kan di Madinah kan ya. Ibnu Umar itu di Madinah. Ya kapan ketemunya dengan Abi Thalib, tapi dia hanya mengutip. Cuman nggak jelas dia yang dikutip memang benar syairnya Abu Thalib atau tidak. Kemudian ini kan cerita tentang laki-laki yang bersorban putih gitu. Orang bersorban putih lagi minta hujan. Lagi minta hujan. Ngomongin Nabi minta hujan pada Abi Thalib yang apa tuh? Abu Thalib menyenandungkan syair. Menyenandungkan syair itu kan memuji gitu ya. Memuji. Nabi minta hujan menyenandungkan syair. Aduh. Yang jadi masalah itu adalah yang pertama gitu ya, Nabi itu ketika dia itu meminta hujan tuh benar nggak itu zaman kalau yang memuji Abu Thalib ya bapaknya itu kan orang apa? Kan orang kafir kan ya. Itu benar Abu Thalib itu yang ngomong syair itu. Kemudian yang harus kita pahami syair ini adalah kalau kayak kita itu kalau syair itu bagi kita sesuatu yang sepele. Tapi zaman dulu itu orang kan nggak ada kertasnya. Nggak ada kertas. Kalau sekarang tuh syair itu seperti sertifikat. Jadi orang kalau udah dipuji di syair dia bagus berarti dia bagus. Makanya kalau dulu orang itu mau berterima kasih kepada orang, zaman dulu itu dia beli syair, tahu bikinin syair untuk memuji orang itu, maka disiarkan. Kalau syair zaman sekarang tuh kayak TV udah, TV. Makanya di sana di Arab itu ada namanya pasar ya, pasar syair. Orang jual beli syair, orang kalau mau menjatuhkan orang itu pakai syair, orang kalau mau meninggikan orang pakai syair. Nah syair yang paling hebat itulah yang paling hebat gitu loh. Kalau syairnya, makanya ada ahli syair di sana itu paling bahaya. Jangan sampai dia ngomong apa, begitu dia ngomong ini miskin, pelit, ya udah dicap semua orang pelit. Jadi nasib orang itu sangat tergantung kepada syair. Gitu. Nah gitu, sama. Nah Quran itu datang dengan seperti itu, dengan pujian-pujian. Kemudian dia kalau mau menghina orang ya seperti itu, dan itu tidak bisa dilawan lagi, kalah gitu loh. Syair-syair ini dari tata bahasa, dari semuanya. Makanya di sini orang ketika mau memuji Nabi itu memujinya itu menggambarkan tuh seperti syairnya Abu Thalib ketika melihat orang yang berbaju putih sedang memberi minum. Nah, orang yang berbaju putih sedang memberi minum ini ulama berbeda pendapat apakah ini yang dimaksud itu adalah Nabi. Cuman masalahnya apakah Nabi waktu itu melaksanakan sholat istisqa atau tidak. Sehingga mereka menganggap bahwa karena ini Abu Thalib, dia itu lagi memuji Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya. Kan kalau di dalam orang Quraisy itu kan punya beberapa kehormatan gitu ya. Kehormatan salah satunya itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Kemudian orang yang memberi minum jamaah haji gitu ya. Nah Abdul Muthalib itu kebaikan orang yang memberi minum jamaah haji. Makanya kenapa Abdul Muthalib itu jadi miskin? Gitu. Karena duit dia itu dihabiskan untuk memberi minum dan minum itu gratis. Gitu. Dia nyiapin air, bayangin nyiapin jamaah haji disiapin air dan zaman dulu nyiapin air itu susah kan ya. Duit dia semua itu, tapi mereka bangga dengan itu. Itu suatu kehormatan yang orang rela berebut. Gitu. Itu harga diri lah gitu, harga diri kan. Kalau sekarang kan harga orang kan banyak berlomba rebut-rebutan kan, rebutan jabatan, kemudian rebutan pangkat, rebutan harta. Kalau dulu orang Quraisy itu rebutannya tuh nasab itu ya kayak gitu. Memegang kunci, oh tenang, berarti orang hebat ini. Lihatnya itu dari itu, bukan jadi apa itu namanya jadi presiden atau apa.
Masih ganjil yang masalah orang kita boleh mendoakan orang kafir itu gimana? Nah, kalau menurut ulama kan di sini kan Nabi, nanti kan di hadisnya kan Nabi datang nih orang. Orang minta diberikan dia kekeringan dan keluarganya sengsara. Kemudian Nabi mendoakan supaya turun hujan untuk anak. Kan itu kan mendoakan orang kafir juga. Itu kan termasuk bagian mendoakan. Jadi hanya urusan dunia aja, Pak. Iya, yang nggak boleh itu cuma dia minta ampun aja. Coba misalnya nih, kita nih ya tadi, kalau kita menjenguk orang sakit ngomong semoga cepat sembuh, gitu. Itu doa bukan? Ya coba sembuh sembuh kan? Itu doa kan ya? Kalau orang Kristen masa mau kita semuanya cepat mati gitu lah. Ya mudah-mudahan cepat sehat gitu kan ya. Selamat berbahagia gitu kan. Itu kan ketika kita mengajarkan selamat berbahagia itu kan doa yang seperti itu. Yang nggak boleh itu minta ampun. Kalau orang nggak pernah sholat, mati. Apanya? Terus kita kan doain, kalau nyolatin kan Allahumma firlahu. Nah ya kan minta ampun. Nggak boleh. Kalau kan enggak ini orang ini kita nggak pernah sholat, muslim. Jadi kita doain seperti itu. Ya kalau Nabi kan nggak mau kalau orang nggak sholat. Orang punya utang aja nggak mau. Nabi itu kalau mau nyolatin orang nanya punya utang nggak? Kan gitu kan. Sebenarnya sunahnya itu kalau mau nyolatin orang nanya punya utang nggak? Gitu. Orang sholat yang punya utang aja Nabi nggak mau nyolatin, apalagi orang nggak. Tapi kalau kita mau itu kalau anu ya, tapi kalau di lain sisi ketika orang itu munafik ya kalau Abdullah bin Ubay itu mah masalahnya Abdullah bin Ubay itu ya sholat. Abdullah bin Ubay itu sholat memperlihatkan diri Islam, tapi Nabi udah tahu dikasih tahu kalau dia itu sebenarnya nggak Islam, cuman ngakunya aja Islam, sholatnya sholat bohongan, tapi Nabi tetap nyolatin. Tapi begitu dia nyolatin kan langsung ditegur sama Allah. Jangan kamu berdiri di kuburannya itu nggak boleh. Minta ampun aja nggak boleh. Itu orang munafik. Orang munafik aja nggak boleh. Orang munafik itu kan namanya orang Islam yang ngaku Islam gitu. Tapi dia sebenarnya memusuhi Islam. Tapi itu nggak orang Islam. Munafik itu orang Islam kan. Kalau orang Kristen bukan orang munafik. Orang munafik itu tidak boleh disolat. Memintakan ampun dia nggak boleh. Kita mau kemana ini? Jadi sebenarnya kalau orang memang nggak sholat ya nggak usah disolatin. Hah? Ya tapi kan ulama ya tadi ya beda-beda pendapat itu kan karena apa ya? Ya tadi kan nggak enak sebenarnya kalau mau niru Nabi ya nggak sholatin. Tapi ya bagusnya sih nggak disolatin. Karena bagusnya biar orang mikir nanti kalau kamu nggak mau sholat ya nggak usah disolatin. Harusnya. Cuman kan kalau kita kan nggak enak kan ya. Nggak enak, nggak disolatin. Padahal disolatin juga nggak ada gunanya juga lah. Sebenarnya. Nah, ya dia nggak sholat, terus mau disolatin. Nah, ini Ibnu Umar itu menggambarkan kondisi Nabi itu dia memuji dengan syairnya dengan syairnya Abu Thalib. Mungkin syairnya itu adalah syair yang terkenal punya Abu Thalib, tapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itulah yang mengatakan itu, loh. Juga masalah juga. Nah, dia melihat Nabi lagi minta hujan. Begitu Nabi minta hujan itu langsung turun hujan sampai membanjiri semua saluran air itu penuh air itu loh sampai selalu. Dan di situ Nabi itu kalau kita lihat pujiannya, makanya ulama itu ngomongin yang orang berbaju putih yang minta hujan ini agak bingung gitu loh. Ulama itu beda pendapat. Ini kalau ngomongin bahwa itu Abdul Muthalib, tapi kenapa kok itu ngomongin pelindung anak yatim? Pelindung anak yatim dan penjamin para janda.
Iya. Ya, silakan. Pelindung anak yatim, penjamin para janda. Ini orang pelindung anak yatim. Tapi kan pelindung anak yatim dan penjamin janda itu kan ketika di Madinah. Ya, pelindung anak yatim dan penjamin janda itu kan ketika Nabi di Madinah, bukan saat dia di Mekah. Penjamin para janda itu kan artinya kalau yang suaminya meninggal karena jihad kan dijamin oleh Nabi gitu kan ya. Kalau itu kan belum ada perang. Tapi kenapa kok ini syairnya syair Abu Thalib gitu. Nah, itu yang ulama jadi apa tuh, benar nggak gitu? Membenarkan nggak? Walaupun apa yang diucapkan ini sesuatu yang benar, tapi ini meragukan ini benar syairnya dari Abu Thalib atau bukan gitu. Kalau syair dari Abu Thalib, kok kayaknya nggak pas gitu. Abu Thalib kan hidupnya di Mekah. Tapi ini secara kalau syairnya ini benar-benar memang menggambarkan Nabi, dan semua ulama sepakat bahwa syair ini benar-benar menggambarkan Nabi. Nabi itu adalah pelindungnya anak yatim. Makanya di dalam Islam itu jihad itu kewajiban jihad itu baru muncul setelah ada kepemimpinan. Karena setelah ada kepemimpinan itu orang itu nggak akan ragu. Pergi berjuang itu tidak ada yang ragu. Sekarang misalnya itu loh, Mas Yadi mau ke Palestina gitu atau perang kemana kayak gitu loh, perang ke Iran gitu loh ya, lawan Israel. Kalau mati Mas Yadi itu mikir, terus yang ngurusin anak saya siapa? Misalnya istri Mas Yadi nggak kerja, siapa yang mau ngidupin dia gitu kan ya? Anaknya gimana sekolah, itu sesuatu yang wajar yang dipikirkan seperti itu. Tapi kalau dulu sahabat, begitu dia perang dia nggak akan ragu karena itu menjadi tanggung jawabnya Nabi ngidupin itu kan. Makanya kan Nabi itu kan punya 1/5 dari harta rampasan itu kan untuk Nabi kan, untuk ngurusin itu. Hidupnya itu dari situ untuk nyedekahin, dibagikan kepada anak-anak yatim, kepada para janda supaya mereka itu punya penghidupan. Kalau sekarang kan nggak seperti itu. Itulah bedanya ketika dalam Islam itu ada tahap-tahap ya, tahap-tahap di dalam melaksanakan Islam. Nggak usah ngomong tentang jihad dulu, pemimpin nggak ada mau ngomongin jihad. Kelola dulu zakatnya, semuanya beres dulu, baru berikutnya jihad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Al-Hasanu Hasan Ibnu Muhammad, kala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdillah Al-Ansori, kala berbicara dia. Hadasa telah menciptakan kepadaku Abi Abdillah Ibnu Musanna an dari Sumamah Ibnu Abdillah Ibnu Anas an dari Anas sungguhnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, karena ternyata dia ida apabila kohatu tidak turun hujan, istasqo meminta hujan atau meminta air dia dengan Abasi Ibnu Abbas Ibn Abdul Muthalib. Pak maka kola berbicara dia, Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami, kuna ternyata kami natawassal bertawassul kami ila kepada engkau dengan nabi-nabi nak kami. Pak maka Taskina meminta air kami, dan inna sungguhnya natawassal bertawasul kami ila kepada engkau dengan ami paman nabi-nabi nak kami. Pak maka aski memberi hujanlah kau nak kepada kami. Pak maka kola berbicara dia. Pak maka yuskauna diberi hujan mereka. Ini terjadi di zaman Umar ya. Di zaman Umar itu pernah terjadi paceklik sehingga dikatakan tuh Amur Ramadah ya. Tahun paceklik, saking pacekliknya itu sampai nggak ada makanan sama sekali. Umar itu sampai minum ya, minumnya itu minum minyak zaitun.
Makanya saking nggak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka tuh sahabat tuh sampai makan sendal ya. Sendal dari kulit itu sampai direbus. Zaman dulu itu. Kikil. Kalau kikil masih mending sendal. Yang udah jadi sendal itu sampai direbus. Karena apa? Karena saking tidak ada makanan. Nah itulah kalau kita mereka kan di zaman itulah zaman soleh-solehnya manusia kan sebenarnya kan ya. Tapi terjadi paceklik gitu. Makanya nggak pas kalau kita mengatakan bahwa kemiskinan ya atau istilahnya kalau sekarang itu kegagalan ya dalam hidup itu melambangkan bahwa hidup kita itu tidak benar di sisi Allah. Atau kalau kita sukses itu kita melambangkan bahwa alhamdulillah saya ini sukses karena berarti iman saya udah bagus. Tergantung gimana menilainya. Kan orang kafir kan Quraisy juga gitu kan ngomongin Nabi Muhammad kan gitu. Loh Muhammad, kamu itu kan katanya punya Tuhan yang kaya. Kalau kamu tuh benar, harusnya kamu itu banyak anak, banyak harta. Kami justru orang yang paling banyak harta, banyak anaknya. Kamu bilang Allah tuh marah sama kami. Gimana ceritanya gitu? Makanya, ya iya. Padahal pemberian dunia itu tidak melambangkan Allah suka atau tidak suka. Termasuk juga ketika terjadi paceklik gitu. Atau terjadi wabah, yaitu memang ujian yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Dan pada hakikatnya apapun yang terjadi pada kita itu ujian. Diberikan kebaikan yaitu ujian, diberikan keburukan itu ujian. Nah hanya kadang manusia itu ketika dia diberikan sesuatu yang baik itu katanya fa'amal insanu katanya maka sungguhnya manusia idamabtalahu rabbu ketika Tuhannya itu menguji kepadanya fa'an amahu maka dia memberikan kenikmatan kepadanya fayaqulu rabbi akraman. Dia ngomong Allah itu sudah memuliakan saya. Itu maksudnya itu memang saya bagus gitu loh, memuji dirinya. Tapi ketika dia di fa'amal insanu ida apa itu namanya? Faqadara ala rizqahu, maka ketika rezekinya itu dibatasi, bahasanya kan rezekinya itu dibatasi atau ditimpa maksud. Fayaqulu rabbi ahanan. Allah itu sudah menghinakan saya gitu, menghinakan saya. Padahal segala sesuatu itu yang terjadi di dunia itu tidak ada kaitannya dengan kita itu soleh atau tidak soleh. Tidak ada kaitannya yang terjadi di dunia itu kita soleh atau tidak soleh. Kita itu yang tahu soleh nggak solehnya itu ya nanti di akhirat. Yang penting bedanya kita itu adalah ketika kita itu menghadapi masalah, kita kembalikan kepada Allah seperti Umar. Nah, Umar ketika terjadi apa itu namanya? Terjadi paceklik ini dia meminta hujan. Tapi itu hebatnya Umar. Umar itu ngomong ini doa, dia sholat istisqa bareng dengan Abbas. Dia ngomong gini, bahasanya itu ya Allah, dulu kami itu minta hujan bareng Nabi kami. Terus kamu kasih. Nah sekarang kami itu minta hujan, saya bertawasul nih ada tolong sih. Ini kan ada pamannya Nabi, masa gak kamu kasih gitu kan. Padahal kalau kita lihat, kalau tingkat kesolehan ya soleh umat. Sama pamannya Nabi. Sama pamannya Nabi. Soleh umat. Iya. Ibnu Abbas kan tidak dijamin surga. Ibnu Abbas itu paman Nabi itu nggak dijamin surga. Yang dijamin surga itu kan cuma beberapa sahabat, tapi tidak termasuk di dalamnya Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Abbas soleh gitu loh, tapi maksudnya nggak punya inilah apa KTP-nya itu nggak belum dikasih ini, walaupun insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau ini kan udah ada jaminannya, umat udah dijamin. Tapi ini menunjukkan kerendahan hati umat. Jadi dalam Islam tuh boleh bertawasul kepada orang yang kita anggap soleh, yang dengan kesolehannya itu oleh apa itu ketika kita meminta itu pasti dikasih.
Nah, hanya ulama itu berbeda pendapat kalau terkait dengan tawasul. Kalau di hadis ini kan tawasulnya itu hanya boleh itu kepada yang hidup. Kepada yang hidup. Nah, ulama berpendapat bahwa tawasul hanya boleh kepada yang hidup. Kalau yang udah mati, ya nggak bisa apa-apa lagi, gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bertawasul ya kepada yang hidup, apalagi bertawasul ke kuburan, gitu ya. Ke kuburan dengan apa itu nampak kita berdoa di kuburan si A akan dikabulkan. Kan nggak boleh yang seperti itu. Kalau bertawasul harus kepada yang hidup. Kalau sesuai dengan hadis ini. Ini kan doanya kan di sampingnya kan Ibnu Abbas. Pamannya Abbas ya, Abbas. Pamannya Abbas. Dia, ya Allah tolong dong ini ada paman Nabi yang minta nggak dikasih. Nggak dikasih. Jadi boleh di dalam Islam. Termasuk juga kalau misalnya nih kita tawasul tuh minta doa ke siapa gitu yang orang yang kita anggap soleh, kita minta tolong diganu, boleh yang seperti itu, yang kita anggap soleh, walaupun kadang mungkin belum tentu soleh. Kalau yang dia soleh, ya pasti dikasih. Karena kalau Allah itu ketika orang soleh itu orang beres itu pasti langsung dikasih ya. Sahabat-sahabat seperti Zubair, Tolha, kemudian Mu'ad, itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika minta itu langsung. Makanya mereka tuh paling jarang doa. Maksudnya doa minta dunia itu paling jarang. Karena apa? Kalau minta udah pasti dikasih itu dari dia minta. Makanya orang itu jadi punya wibawa orang soleh. Kalau sekarang kita bisa jadi soleh enak juga ya. Orang takut ya. Doain. Kayak Imam Hambali, gitu kan ya. Imam Hambali dikasih tahu sama penjaga, ya Imam kamu besok bakal dihukum mati. Langsung doa malam itu khalifahnya mati. Kok nggak canggih. Khalifahnya langsung mati malam itu. Padahal besok dia mau ngukum mati Imam Hambali. Didoakan dulu. Babu bab tahwili membolak-balik ar-ridai selendang di istisqa. Salat istisqa. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ishaku Ishak, kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wahab, kola berbicara akhbaro telah mengabarkan kepada kami Su'bah, an dari Muhammad ibnu Abi Bakar, an dari Abad ibnu Tamim, an dari Abdillah ibnu Zaid, anna sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa minta hujan dia, pak maka qallaba membolak-balikkan dia rida'a selendang haknya, membolak-balikkan selendangnya. Ya selendang ya gitu, cuman yang kanan di ke kiri, yang kiri kanan. Gantung. Ya betul gitu digantung. Gitu. Selendang surban ya. Ya, ini kan hadis seperti ini tuh, walaupun ulama itu menyatakan bahwa ini apakah menjadi sunnah atau tidak, tapi masalahnya kan ada, kita itu kan paling bagusnya manusia itu adalah Nabi, gitu kan ya. Paling bagusnya manusia itu Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Nah, dengan adanya hadis ini, kita itu kalau mau niru Nabi itu ada contohnya. Jadi kalau kita bisa niru Nabi semuanya, itu lebih bagus. Jadi kalau dalam hidup kita itu semakin banyak kita bisa niru Nabi, itu sudah pasti yang paling bagus. Seperti Ibnu Umar. Makanya walaupun hadis ini mungkin kalau itu memang bukan sunnah tapi akhirnya tidak punya makna, tapi kalau orang mau niru ya apa. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah, qala berbicara dia, hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan
Qala berbicara Abdullah ibnu Abi Bakar, Anas punya hunya, Sami'a mendengar dia, Abbad ibnu Tamim, yuhadisu berbicara dia abak pada bapak hunya, dari ami paman hiknya, Abdillah ibnu Zaid, Anas sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khoroja keluar dia ila kepada al musola musola. Pak maka istasqo meminta hujan dia. Pak maka istakbala menghadap dia al kiblata ke kiblat. Wa dan kolaba membolak balik dia rida selendang huknya. Wa dan sholat dia rokaat ini 2 rakaat. Qala berbicara Abu Abdillah karena ternyata Ibnu Uyainah Yakulu berbicara dia huwa dia sohibu azan, tukang azan. Wa dan lakina tetapi hunya wa apa itu? Wa dan hum mereka likana anasunya hada Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazinu al-Ansori. Mazinu tapi maksudnya Mazinu al-Ansori. Berarti ada orang yang namanya sama tapi bukan orang Ansor. Nah kalau di hadis ini, kalau di hadis depan kan Nabi itu sholat dulu baru dia balikin selendangnya. Kalau di sini Nabi itu membolak-balik selendangnya baru sholat. Tapi kan masalahnya ini kan ketika melakukan sesuatu itu kan tergantung yang cerita kan ya. Tergantung yang cerita gitu. Cerita. Yang ini cerita ini duluan, yang ini cerita duluan. Bisa jadi. Nah, jadi kita tuh nggak tahu Nabi itu yang benar itu nganu apa itu namanya sholat dulu atau balikin ini dulu. Karena jadi tergantung kepada yang cerita. Tergantung kepada yang cerita. Dan itu kan ini salah satu masalah ketika kita itu satu hadis itu narasinya itu bukan ucapan Nabi, tapi perkataan sahabat. Kadang perkataan sahabat tuh tadi melakukan ini, tapi dia cerita dulu ini, baru melakukan ini gitu loh. 1 jadi 2, 2 jadi 1. Kita tidak tahu yang mana. Tapi intinya adalah bahwa Nabi itu ketika mau melakukan sholat, dia membolak-balikkan selendangnya. Dan sholat ini dilakukan di musola. Lakukan di musola. Tapi nanti juga ada di hadis lain tentang sholat id. Sholat id itu, sholat istisqa ini, Nabi juga melakukan juga di masjid. Makanya juga nggak salah kalau ulama tuh katakan bahwa sholat itu seperti sholat Jumat, ya nggak salah. Karena Nabi melakukan di masjid. Dia juga salah juga kalau dia menyatakan bahwa itu di lapangan. Ketika di lapangan kan berarti kan sholat idnya sama dengan sholat Idul Fitri gitu kan ya. Itu masa ini intinya kan untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan semua itu jadi benar. Jadi benar. Ada dasarnya. Bab istisqa meminta hujan di al-masjid, masjid al-jami. Jami. Tuh kan kalau di atas Nabi, iya Nabi sholat istisqa di musola. Musola itu artinya di lapangan. Nah ini di masjid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad. Qala berbicara akhbaro telah mengabarkan kepada kami Abu Damroh Anas ibnu Iyad. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Sarik ibnu Abdillah ibnu Abi Tamir. Namr apa Tamir? Itu gimana mah? Abi Namir ya. Abi Namir. Anas punya Sami'a mendengar dia Anas kepada Anas ibnu Malik. Yadkuru menyebutkan dia Anasunya rojula laki-laki dakhala masuk dia yauma di hari al-jum'ati Jumat. Min dari babi bab karena ternyata wujuha menghadap al-mimbaru mimbar. Wa'da Rasul Allah SAW qaimun yang berdiri yaktub berkhutbah dia. Maka istakbala menghadap dia Rasul Allah SAW
Kok iman dengan berdiri, Pak maka kola berbicara dia, ya wahai Rasulullah Rasul Allah ya Allah, halakat rusak mawasi penghidupanku, penghidupan. Wa dan in kotoat terputus subul jalan, Pak maka ud'u. Berdoalah engkau Allah kepada Allah, ya gisu memberi hujan dia anak kepada kami. Qala berbicara dia, Pak maka rofa'a mengangkat Rasul Allah SAW, ya ada tangan hiknya, Pak maka qala berbicara dia, Allahumma ya Allah aski memberi minumlah engkau nak kepada kami. Allahumma aski memberi minumlah engkau, atau memberi hujan ya, bisa minum air gitu, memberi air engkau nak kepada kami. 3 kali. Qala berbicara Anasun Anas, wa dan la tidak, wa dan demi Allah ya Allah, ma tidak naro melihat kami as-sama langit, tidak sama langit min dari sahabi awan, wa dan la tidak faza'atan mendung, wa dan la tidak sayan sesuatu, wa dan ma tidak baina antara anak kami, wa dan baina antara sal'i, lembah sal'i, min dari baitin rumah, wa dan la tidak dari kampung atau ya kampung. Kola berbicara dia, Pak maka tolaat muncul min dari waroi belakang hiknya sahabat awan mislu seperti lurus perisai. Pak maka lama ketika tawasatot meluas asama langit, maksudnya memenuhi langit itu. Intasarot menyebar dia, summa terus amtarot mencurahkan hujan. Kola berbicara dia, wa demi Allah ya Allah, ma tidak ro'aina melihat kami samsa matahari sita 6 hari itu, 6 hari maksudnya, sita itu 6 hari. Suma terus dakhola masuk rojulun laki-laki min dari dalika itu al-babi pintu. Fi di dalam Jumat mukbilati depan. Wa dan Rasul Allah SAW qaimun yang berdiri yaktubu berkhutbah dia, fa maka istakbala menghadap dia hukbaranya. Qaiman dengan berdiri, fa maka qala berbicara dia, ya wahai Rasul Allah halakat rusak amwalu harta, wa dan inkotoat terputus asubulu jalan. Pak maka ud'u mendoakanlah engkau Allah kepada Allah, yumsik menahan dia hak kepadanya. Kola berbicara dia, Pak maka rofa'a mengangkat Rasul Allah SAW, ya ada tangan huknya, ya ada tangan hiknya. Kola berbicara dia, Allahumma ya Allah, hawalai mindahkanlah engkau nak kepada kami, wa dan la tidak ala kepada anak kami. Allahumma ya Allah ala kepada akam dataran tinggi, wa dan al-jibal gunung-gunung, wa dan al-ajam lembah-lembah, wa dan ad-dirobi bukitnya, wa dan Audiyah itu apa yang ya, yang kan di bawah bukit itu apa itu? Ya lembah gitu ya. Wa dan manabit tempat tumbuhnya as-sajari pohon. Kola berbicara dia, Pak maka in kotoat terputus
Dan kharajna, maksudnya tempat itu berhenti ya, berhenti itunya, hujannya. Dan kharajna, keluar kami, namsi berjalan kami, fi di dalam samsi matahari. Qala berbicara Sarikun Sarik, Pak, maka saal tu bertanya aku Anasan kepada Anas, apakah huwa dia rojul, apakah huwa dia rojul laki-laki. Awalu yang pertama, Qala berbicara dia, lah tidak adri, tahu aku. Jadi kalau menurut hadis ini, bahwa Nabi itu ketika dia lagi khutbah Jumat, Nabi lagi khutbah, tiba-tiba datang orang langsung. Nah, dia datang tuh lewat pintu masjid, pintunya tuh langsung menghadap ke mimbar, pas gitu loh, kayak ini ya. Langsung begitu dia buka, dia langsung ngomong, Nabi katanya, ya Rasulullah, katanya pokoknya hancur-hancurlah hidup kami, hancur-hancur hidup kami. Maksudnya terputus jalan tuh maksudnya jalan kehidupan. Maka maksudnya karena kekeringan ya, kekeringan. Dia minta diberikan hujan. Nah, menurut ulama, laki-laki yang datang ini adalah laki-laki musyrik, bukan orang Islam. Tahu dari mana, Pak? Hah? Taunya? Kalau ini bukan orang Islam, ulama itu mengatakan ini bukan orang Islam. Nabi lagi khotbah. Oh ya, berarti kan dia nggak Jumatan. Berarti orang musyrik gitu loh, datang minta ya, berarti kan dia bukan orang Islam. Begitu dia minta didoakan oleh Nabi, didoakan. Ya tadi yang kata ulama tadi bahwa boleh mendoakan orang bukan Islam, boleh untuk urusan dunia itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu minta diampuni. Itu ada pertanyaan Pak Ustaz dari Islam. Tanya kalau mulai ke orang non Muslim boleh apa enggak? Ayat. Ya kalau di di hadisnya itu kan kita itu kan salah satu sunnah kita itu disuruh ziarah, mengunjungi orang meninggal gitu ya, mengunjungi orang meninggal untuk mengingatkan kita kepada mati, ya. Mengingatkan kita kepada kematian. Jadi untuk kitanya itu mengingatkan kepada kematian, kemudian kita memuliakan Bani Adam. Hanya kan yang membedakan itu adalah ketika kita itu kepada orang di luar Islam kan kita tidak mendoakan untuk minta ampun. Gitu. Cuma itu aja. Ya boleh aja. Main. Main. Nah sekarang gini aja lah. Nih kalau mendoakan nih. Sekarang kalau kita mendoakan orang di luar Islam nggak boleh ya. Ngasih makan orang miskin, orang di luar Islam boleh nggak? Boleh. Nah ya itu kan malah lebih parah kan. Lebih parah. Nah, kalau itu tetangga kita kan harusnya. Nah, iya. Sekarang kalau misalnya doakan dia untuk yang urusan dunia nggak boleh, apalagi ngasih makan. Kalau ini kan doa itu kan belum bentuk jelas kan ya. Kalau doa ngasih itu udah bentuknya itu barang, sesuatu yang jelas. Artinya ya pasti boleh kalau kita tuh memberi makan miskin aja boleh. Orang di luar Islam yang miskin kita nolong, kita bantu boleh. Apalagi cuma doakan. Doakan itu kan bentuknya kan minta kepada Allah. Cuma yang nggak boleh itu ya tadi. Kita mendoakan dia diampuni. Mendoakan diberikan hidayah lebih bagus. Bahkan dia syukur-syukur kalau ya kemudian cepat sehat ya. Nanti mudah-mudahan beriman gitu kan ya. Nabi aja suruh doakan supaya dihancurin, dia nggak mau Nabi kan. Ditawarin malaikat. Ya. Nah, jadi orang kafir tuh ya, orang kafir datang ke Nabi, ngomong minta didoakan. Begitu didoakan, langsung Nabi, nah pertanyaannya Nabi waktu itu kan, ini kan babnya tuh istisqa, masuk sholat jenazah, masuk istisqa enggak tuh? Minta hujan.
langsung minta hujan saat itu juga kan ya? Iya. Dia nggak khusus sholat istisqa sendiri kan ya? Iya. Kenapa ya? Kembali ke yang saya sampaikan kemarin. Gitu. Di dalam agama itu ada sesuatu itu ketika itu bisa dilakukan, tujuannya kan mau minta hujan ya. Asal maksudnya itu sudah tercapai, itu tidak perlu dilakukan sendirian. Tidak perlu dilakukan sendirian. Contoh gini. Ketika kita datang jadi makmum ya, kita makmum ketemu imam tuh lagi rukuk. Kita makmum lagi rukuk. Kita perlu takbiratul ihram nggak? Allahu Akbar gitu kan ya? Iya. Kalau mau rukuk itu perlu baca takbir nggak? Hah? Kan kita Allahu Akbar gitu kan ya? Kita perlu lagi baca takbir mau rukuk, perlu nggak? Hah? Kita mau jumpai imam kita nih Mas, datang kan Allahu Akbar, terus langsung kita rukuk itu perlu takbir lagi nggak? Jadi kalau kata ulama itu nggak perlu, udah ketutup dengan yang takbiratul ihram ini. Jadi nggak perlu 2 kali, cukup 1 kali aja. Kamu udah ketutup sama yang ini. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita itu misalnya anak mau kita akikahkan, tapi jadwal kita akikah itu pas di hari tasrik. Apakah kita mau akikah, habis itu kita korban? Nggak perlu, sekalian aja tasrik akikah sekaligus korban, karena memang intinya motong. Cukup 1. Atau kemarin, kenapa orang itu sholat Jumat terus kalau udah hari raya itu tidak perlu karena sudah ketutup. Atau sholat sholat tahiyatul masjid gitu ya. Kita datang lagi sholat, nggak boleh kita tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu intinya ketika kita masuk masjid itu sholat dulu. Makanya ketika kita itu masuk masjid tuh habis muadzin azan itu ya udah langsung qobliyah aja. Nggak perlu tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh gitu kan ya. Ada juga kan kayak gitu kan orang kan ya. Datang habis azan datang. Terus qobliyah subuh, tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh. Nggak perlu. Karena inti dari tahiyatul masjid itu adalah orang itu sholat. Begitu datang ke masjid itu sholat. Makanya Nabi itu nggak ada kita baca di hadis tuh. Datang terus dia tahiyatul masjid. Malah kapan? Nabi itu ada nggak tahiyatul masjid? Orang hidupnya di dalam masjid. Enggak. Karena Nabi itu kan datang jadi imam kan. Iya kan dia nggak tahiyatul masjid. Begitu datang dia kan nggak tahiyatul masjid. Dia langsung sholat kan ya. Karena orang begitu lihat Nabi langsung qomat kan. Qobliyahnya dia di rumah. Tapi dia nggak tahiyatul masjid karena memang udah mau sholat. Nah, sama seperti itu gitu loh. Ketika ada orang mau minta hujan, pas lagi ikut khutbah Jumat, ya udah sekalian, nggak perlu. Ya udah nanti kita minta hujan, habis sholat Jumat kita sholat istisqa lagi. Nggak perlu, ya udah langsung aja. Intinya kan sholat istisqa itu kan doa. Sama seperti itu. Jadi tinggal doa aja. Makanya Nabi langsung saat khutbah itu langsung doa. Begitu Nabi itu doa langsung yang menurut siapa nih? Menurut Anas ya. Jadi menurut perawi itu katanya langit itu lagi cerah panas tiba-tiba langsung datang mendung ya. Tadi nggak ada apa-apa, datang awan, datang mendung, ketutup itu Madinah, turun hujan 1 minggu. 1 minggu. Akhirnya orang ada yang datang lagi ngomong, ya Nabi katanya, ya Nabi Allah, ini rusak tanaman kami, ternak kami jadi rusak, tanaman kami jadi rusak, kami nggak bisa ngapa-ngapain, hujan, ya kan?
Ya udah, jadi gimana? Ya, tolong di stop. Nah, Nabi nggak mau nyetop karena apa? Karena hujan itu adalah tanda rahmat dari Allah, tanda rahmat dari Allah. Maka Nabi itu berdoa itu minta dialihkan aja sehingga hujan itu tidak berhenti tapi pindah ke tempat yang lain. Tuh. Nah, yang perlu kita lihat ya, ketika Allah itu mau menurunkan hujan ya, begitu Nabi itu minta, itu kan langsung turun ini kan ya, datang awan ya. Sebenarnya tanpa awan bisa hujan nggak? Bisa. Hah? Bisa. Ya bisa. Cuman Allah itu punya sunatullah. Sunatullah itu yang umum, berlaku umum. Bahasa segala sesuatu itu ada sebab. Ada sebab. Yang sebab itu manusia itu harus tahu bahwa segala sesuatu itu tuh manusia itu ada sebabnya. Mau hujan harus ada awan, mau ada awan ya harus minta segala sesuatu itu. Tapi kalau bagi Allah itu tanpa ada sebab pun dia bisa menurunkan hujan. Tapi Allah selalu mengajarkan seperti itu. Sama ketika Nabi Musa ya, Nabi Musa itu oleh Allah itu disuruh mukul ke sapi kan. Kepala sapi dipotong itu dipukulkan ke orang yang mau dihidupkan. Sebenarnya tanpa perlu mau mukulin kepala orang itu ke sapi, sapi itu ke orang yang sudah mati supaya hidup itu bisa Allah itu menghidupkan. Cuman Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu ada sebab. Walaupun belum tentu sebab itu dia yang menjadi sebab. Ngerti? Belum tentu sebab itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sebab. Maksudnya gini, sekarang nih kalau Mas Yadi ada orang mati, ya ada orang mati, suruh nyembelih sapi terus dipukulin emang jadi hidup? Ya, iya sapi itu dipukulin nggak akan bikin orang hidup. Cuman Allah itu ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab. Dan itu selalu Allah itu seperti itu. Itu biar manusia itu mikir bahwa kamu itu harus usaha kalau ingin mendapatkan sesuatu. Nabi Musa gitu kan, ketika membelah lautan tuh Allah pukulin tongkat kamu. Sebenarnya tanpa perlu mukulin tongkat juga ya bisa, tinggal Allah buka aja kan ya. Makanya ketika udah selesai, begitu udah selesai, laut itu nutup kan oleh Musa itu dipukulin lagi, maksudnya biar laut itu nutup kan. Jangan dulu, bukan kamu yang ngatur kata Allah itu. Nanti dulu, kamu pikir itu nutup buka itu karena kamu mukul tuh makanya itu langsung apa itu lautan tuh belah gitu. Bukan. Makanya dipikir Musa itu setelah dipukul belah begitu sampai ujung pukul lagi akan balik ya enggak. Enggak Allah enggak nanti dulu. Nah baru setelah itu suruh mukul baru nutup lautan ketika Fir'aunnya lewat gitu. Lewat. Tapi kalau ini dari sini tuh artinya sebenarnya namanya bumi dan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kalau orang soleh itu diberi oleh Allah itu kuasa untuk mengatur bumi, bisa mengatur makhluknya itu dengan kesolehannya. Yaitu hujan bisa turun nabi gitu kan ya, minta. Tapi kuncinya itu adalah keyakinan kepada Allah. Masalahnya itu kadang kita itu keyakinan kita itu aja yang nggak ada. Orang kalau yakin bahwa hujan itu dari Allah, maka ketika dia minta hujan kepada Allah ya pasti dikasih. Pasti dikasih. Tapi kalau kita kan nggak seperti itu ya. Ketika orang kan ya, di hadis lain itu kan kemarin diceritakan bahwa orang tuh ketika melihat mendung terus, oh ini bakal hujan. Ngomong gitu kan katanya kan jatuh kafir. Karena dia beriman kepada bintang-bintang, beriman kepada awan-awan, seolah-olah kalau ada mendung itu penyebab hujan. Padahal yang menyebabkan itu adalah Allah. Makanya kunci awal dari meminta itu adalah yakin dulu. Yakin dulu bahwa
tempat meminta kita itu memang maha kuasa kepada segala sesuatu. Kalau kita itu meminta tanpa ada keyakinan ya sama gitu. Kayak anak ya. Ketika anak kita itu sakit ya. Kita punya anak sakit, misalnya sakit kanker atau apa yang belum ada obatnya. Kita bukannya tidak bisa menolong, tapi kan kita tidak mampu, itu masalahnya kan ya. Nah, bukan kita tidak sayang, kita ingin nolong, tapi kita tidak mampu. Nah sekarang yang mampu siapa ya? Allah. Yang maha mampu itu adalah Allah. Makanya kita mintanya itu kepada Allah. Nah kuncinya itu di awal meminta itu ya. Kita harus punya keyakinan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya kadang karena kita itu banyak sekolah itu akhirnya keimanannya itu jadi kurang. Apa? Keimanan itu jadi kurang itu karena kita semakin kita pintar tuh kita semakin banyak belajar sebab akibat. Jadi seolah-olah kalau tidak ada sebab tidak ada akibat, gitu kan? Itu masalahnya kan gitu. Kalau orang dulu karena nggak sekolah ya udah yakin aja lah, yakin aja. Tapi kalau umpamanya kita lihat nih sekarang ini, kenapa tanaman itu subur? Oh karena dikasih pupuk. Jadi seolah-olah yakin bahwa itu karena dikasih pupuk. Ya, ya enggak. Akhirnya kita tuh seolah-olah beriman bahwa segala sesuatu terjadi karena ini. Ya. Jadi langsung ke Allahnya itu agak panjang gitu ceritanya. Karena ini baru ujungnya ke Allah kelamaan. Kalau orang beragama kan ini kenapa seperti ini? Karena Allah gitu kan selesai. Makanya dia begitu ada masalah langsung ke Allah. Anak nggak oh ada masalah ini. Oh coba minta tolong sama ini, minta tolong sama ini. Udah semua orang minta tolong nggak beres baru ke Allah kan? Karena dia pikir penyebab masalah ini adalah ini bisa beres oleh sini. Tapi kalau orang yang dia tidak punya saudara, tidak punya harta, tidak punya tempat nolong, ya ujungnya langsung aja ke Allah. Nah, gitu kan? Langsung aja ke Allah. Jadi kalau di babnya tadi kan adalah sholat istisqa itu dilakukan di masjid jami ya. Jadi masjid jami itu adalah masjid tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi sunnahnya memang kalau sholat Jumat atau sholat Jumat itu dilakukan di masjid-masjid yang besar saja. Masjid-masjid yang besar yang bisa nampung banyak orang. Kalau masjid-masjid kecil bagusnya jangan dijadikan tempat sholat Jumat. Termasuk juga sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu bisa dilaksanakan di masjid jami atau bisa juga dilaksanakan di musola. Bab istisqa minta hujan fi di dalam khutbah Jumat ghaira tanpa mustakbil menghadap al-kiblata kiblat. Ada saat dalam terkadang pada kami Kutaibah Ibnu Sa'id kala berbicara dia. Ada saat dalam terkadang pada kami Ismail Ibnu Ja'far dari Sarik dari Anas Ibnu Malik Annasunya rojulan laki-laki dakhala masuk dia al masjidah ke masjid yauma di hari al Jumat Jumat min dari babi pintu karena ternyata nahwa ke arah darul kodok nama tempat ya namanya. Wa dan Rasul Allah SAW ko iman yang berdiri yaktub berkhutbah dia maka istiqbala menghadap dia Rasulullah pada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ko iman dengan berdiri suma terus kola berbicara dia. Ya wahai Rasul Allah halakat rusak amwalu harta
Wa dan in kotoat terputus subulu jalan, pak maka ud'u berdoalah engkau Allah kepada Allah yugisu memberi hujan dia anak pada kami, pak maka rofa'a mengangkat Rasul Allah SAW yadai kedua tangan hiknya. Suma terus kola berbicara dia. Allahumma ya Allah aghis memberi hujanlah engkau nak kepada kami. Aghis itu memang menutupi atau memberi hujan. Tapi aghis itu jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau mator itu hujan. Ghosy itu juga aghis itu juga hujan juga. Cuman kalau aghis itu hujan yang dia bermanfaat. Kalau yang mator itu untuk nggak untuk konotasi yang sifatnya positif, itu umum aja kalau mator itu, atau biasanya untuk sesuatu yang negatif itu dalam bahasa Arab. Makanya Nabi itu menggunakan aghis. Allahumma ya Allah aghis memberi hujanlah kau nak kepada kami. Allahumma ya Allah aghis memberi hujanlah kau nak kepada kami. Qala berbicara Anasun Anas wa dan la tidak wa demi Allah ma tidak naro melihat kami fi di dalam as-sama'i langit min dari sabi awan wa dan la tidak fazaatan mendung wa dan ma tidak baina antara anak kami wa dan maina antara sal'i lembah sal'i min dari baitin rumah wa dan la tidak dari negeri. Qala berbicara dia fa maka tolaat muncul min dari waroi belakang hinya sahabatun awan mislu seperti turros perisai pak maka lama ketika tawasat meluas dia asama ke langit intasarot menyebar dia cuma terus amtorot mencurahkan hujan dia pak makalah tidak wa demi Allah ya Allah ma tidak ro'aina melihat kami samsa matahari sitan 6 hari suma terus dakhala masuk rojulun laki-laki min dari zalika itu al-babi pintu fi di dalam Jumat wa dan Rasul Allah SAW qaimun yang berdiri yaktubu berkhutbah dia pak maka istakbala menghadap dia kepadanya qaiman dengan berdiri pak maka kola berbicara dia ya wahai Rasul Allah halakat rusa amwalu harta wa dan inkotoat terputus subula jalan. Pak maka ud'u berdoalah engkau Allah kepada Allah yumsik menahan dia kepadanya. An dari nak kami. Kola berbicara dia. Pak maka rofa'a mengangkat Rasulullah SAW yadai kedua tangan hiknya suma terus. Kola berbicara dia Allahumma ya Allah hawalah memalingkanlah engkau nak kepada kami wa dan la tidak ala kepada nak kami. Allahumma ya Allah ala kepada akam dataran tinggi ya, dataran tinggi. Wa dan ad-dorob itu bukit-bukit. Wa dan al-butun. Butun. Ya, hampir sama kayak bukit, tapi lebih rendah gitu ya. Anak bukit. Ya. Audiati lembah, wa dan mana biti tempat tumbuhnya sajari pohon. Kola berbicara dia, Pak maka aklaat menghilang wa dan korotnya terputus. Aklaat menghilang atau berhenti ya. Hujannya maksudnya. Wa dan korotnya keluar kami namsi berjalan kami fi di dalam samsi matahari. Kola berbicara sarikun sarik saal tu bertanya aku Anasan pada Amnas ibnu Malik apakah dia rojulu laki-laki al awalu yang pertama fa maka kola berbicara dia ma tidak adri tahu aku. Ini hadisnya hampir sama
tapi perawinya beda. Jadi itulah Bukhari ya. Bukhari itu ketika satu hadis itu diriwayatkan dari beberapa orang, oleh Bukhari itu dia ditempatkan pada bab-bab yang berbeda. Dia menempatkannya itu pada bab-bab yang berbeda. Ini maksudnya supaya orang itu bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya bisa aja sih Bukhari itu satu bab isinya itu 3 atau 4 hadis dengan perawi yang berbeda, tetapi nanti kepanjangan gitu kan ya. Tapi oleh Bukhari itu dia untuk hadis yang isinya itu sama, oleh Bukhari itu ditempatkan pada masing-masing itu ditempatkan sesuai dengan pelajaran ya, pelajaran yang diambil. Nah di sini disampaikan bahwa Nabi itu khutbah itu tidak menghadap ke kiblat, termasuk Nabi itu berdoa itu tidak menghadap ke kiblat, karena dia lagi ngadep ke sana kan ya, kan khutbah, terus dia langsung doa. Jadi boleh orang itu sholat itu tidak menghadap kiblat, berdoa tidak menghadap kiblat. Kemudian doa itu mengangkat tangan, Walaupun nanti ada hadis bahwa ada seorang sahabat mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Nabi itu mengangkat sholat mengangkat tangan kecuali di dalam sholat istisqa. Tapi nanti ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi juga mengangkat tangan bukan hanya pada sholat istisqa saja gitu. Nah, hanya kan ketika kita membaca hadis bahwa ada seorang sahabat mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi itu sholat istisqa mengangkat tangan berdoa kecuali pada sholat istisqa. Ya kata dia gitu loh. Kata dia aja. Kan dia kan ketika kita bicara tentang sahabat tuh nggak semua sahabat itu selalu mengikuti atau bareng Nabi. Nabi itu bisa melakukan banyak hal. Sholat itu Nabi itu ribuan kali yang dilihat oleh beberapa sahabat yang berbeda dengan narasi yang berbeda juga, mereka tuh bercerita. Makanya ketika ada orang yang berdoa mengangkat tangan gitu ya, mengangkat tangan, nggak bisa kita mengatakan itu misalnya bid'ah atau apa. Oh, Nabi berdoa tidak pernah mengangkat tangan. Kata siapa Nabi berdoa tidak pernah tidak mengangkat tangan? Nabi salat istisqa dia mengangkat tangan. Kemudian di dalam hadis lain juga diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dia berdoa mengangkat tangan, oleh Allah itu tidak dikabulkan. Bukan karena doanya, tapi karena dia bagaimana Allah mengabulkan, makanya jadi barang haram atau apa. Tapi di situ intinya hadis itu menunjukkan bahwa memang berdoa itu ya mengangkat tangan itu ya merupakan salah satu bagian dari sunnah. Itu Nabi melakukan itu juga. Kalau nggak angkat tangan ya Nabi juga pernah juga berdoa tidak mengangkat tangan. Kapan Nabi berdoa tidak mengangkat tangan? Ya Pak dah. Nabi doa tidak mengangkat tangan kapan? Hah? Ya kan Nabi kan disujud kan doa kan? Nah, Nabi di sujud doa. Jadi kalau ada orang nggak angkat tangan doa ya nggak apa-apa. Ya, kayak gitu juga nggak masalah. Mau angkat tangan mau nggak angkat tangan nggak masalah. Bab istisqa meminta hujan ala di atas mimbar. Hadasa telah bercakap kepada kami Musaddad qala berbicara hadasa telah bercakap kepada kami Abu Awana an dari Qatadah an dari Anas qala berbicara bainama ketika Rasulullah SAW yakhutub berkhutbah dia yauma di hari al-jum'ati Jumat itakala ja'a datang rojulun laki-laki maka qala berbicara dia ya wahai Rasul Allah kohat tidak turun al-matoru hujan maka berdoalah kaulah kepada Allah an untuk yaskia memberi air dia anak kepada kami. Maka da'a berdoa dia maka mutirna diberi hujan kami.
Pak maka tidak kita hampir kami untuk nasila sampai kami ila kepada manazila tempat nak kami. Pak maka tidak zilna henti-hentinya kami toru diberi hujan kami ila kepada ila sampai Jumat mukbilati ke depan. Kola berbicara dia Pak maka koma berdiri dalika itu ar-rajulu laki-laki atau ghairu selainnya. Pak maka kola berbicara dia, ya wahai Rasulullah Rasul Allah ud'u berdoalah engkau atau berdoalah engkau Allah kepada Allah untuk yasrifa memalingkan dia kepadanya dari nak kami. Pak maka kola berbicara Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah hawalai. Nah, memalingkanlah engkau nak kepada kami, dan tidak Allah kepada nak kami. Kola berbicara dia Pak maka tentu demi kot sungguh roa itu melihat aku as-sahaba awan yatakotau terputus atau memecah itu ya menyebar atau kotoa itu kan pecah itu yaminan ke kanan dan simalan ke kiri yumtoruna diberi hujan mereka dan tidak yumtoru diberi hujan ahlul Madinah penduduk Madinah. Ya narasinya hampir sama, cuman bagaimana sholat istisqa itu, nah bentuknya walaupun istisqa tapi dia nggak sholat di sini. Nabi di atas langsung dia berdoa, karena memang inti dari sholat istisqa itu yang minta hujan. Minta hujan itu bisa dilakukan dengan cara doa atau bisa dilakukan dengan cara sholat. Sholat baru dia doa. Kalau memang lagi Jumatan ya saat itu juga sama kan intinya. Makanya kan sama sih seperti sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu kan kalau di hadis tuh awal tuh ada sampai 5, ada 6, ada 7. Ada yang sholat sampai 7 rakaat. Tapi inti dari sholat jenazah itu adalah dia minta ampun. Minta ampun. Makanya akhirnya ulama menyepakati sholat jenazah itu 4 aja. 4 kali apa itu namanya? 4 takbir. Nah, intinya ya minta ampun. Doanya juga kan doa minta ampun kan. Iya. Nah kadang orang ini juga ketika doa juga kan kadang apalagi kayak yasinan ya. Yasinan tuh doanya kan banyak betul ya. Sebenarnya kalau kita doa itu ngikutin agama ya doa itu ya sesuai dengan momennya aja sih. Doa mau makan ya sudah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, enggak ngomong-ngomong yang lain gitu kan ya. Doa minta ampun ya udah Allahumma firlahu gitu kan warhamhu wa'afi wa'fu anni gitu aja. Ya doanya untuk itu aja, jangan. Jam berapa sih? 4. Bab man yang iktafa mencukupkan diri dengan sholatil Jumat di istisqa. Sholat diminta hujan. Artinya itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika itu udah cukup, ketika kita lagi sholat terus mau hujan, ya sudah, nggak apa-apa, langsung aja di situ, langsung aja. Kalau misalnya mau besok mau disepakati pagi-pagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita lagi mau sholat duhur, mau sekalian minta hujan ya nah, udah langsung aja. Doanya aja langsung, nggak perlu khusus setelah itu doa sholat istisqa, kok langsung aja doa minta hujan.
Karena kan intinya dari istisqa itu kan doa minta hujan. Sholat itu kan doa mau minta hujan. Babu hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslama dari Malik dari Sarik ibnu Abdillah dari Anas sekolah berbicara dia. Jangan datang rojul laki-laki ilah kepada Nabi SAW. Pak maka kola berbicara dia halakat rusak al-mawasi. Penghidupan. Mawasi ini juga sebenarnya bisa diterjemahkan juga ternak itu. Tapi secara umum ya kehidupan. Dan takut to'at terputus subulu jalan. Pak maka berdoa dia Pak maka yumtirna diberi hujan kami min dari Jum'ati Jum'at ila sampai Jum'ati Jum'at. Suma terus ja'a datang dia Pak maka kola berbicara dia. Tahadamat hancur al-buyutu rumah-rumah dan takut to'at terputus subulu jalan. Dan halakat rusak al-mawasi penghidupan maka atau ternak itu maka berdoa engkau Allah kepada Allah yumsik menahan dia kepadanya maka koma berdiri sallallahu alaihi wasallam maka qala berbicara dia Allahumma ya Allah ala kepada al-aqami dataran tinggi dan atirobi bukit dan al-adiyati lembah dan manabit tempat tumbuhnya as-sajari pohon maka anjabat melepas anjabat itu melepas dari al-madinati Madinah injiyaban seperti melepasnya saubi pakaian. Ini bahasanya ya, tapi intinya sama ya kalau dari hadisnya itu artinya cukup dengan sholat itu sholat istisqa itu cukup di sholat Jumat aja, nggak perlu setelah sholat Jumat itu khusus sholat istisqa. Kalau memang sudah manusia itu udah kumpul ya sudah langsung aja. Makanya walaupun sunahnya itu sunah Idul Fitri ya, kalau sunahnya Idul Fitri kan agak lain ya. Sunah Idul Fitri kan semua keluar. Tapi kalau yang ini untuk sholat istisqa itu kadang di musola, kadang di masjid. Jadi sunahnya itu memang untuk laki-laki ya. Kalau mau perempuan mau ya boleh-boleh aja. Karena ada yang di musola. Tapi intinya gitu loh. Intinya itu gimana orang dulu tuh ketika ada masalah itu ngadunya itu ya ke pemimpin gitu ya. Intinya ngadu ke pemimpin, pemimpinnya itu ulama. Ketika berdoa Nabi ya langsung masalahnya itu selesai karena nabinya itu orang soleh. Makanya kita kalau ada kesulitan sebenarnya kalau kita soleh itu ya sebenarnya beres urusan. Hidup itu yang penting itu beres dulu urusannya dengan Allah. Begitu urusannya itu beres dengan Allah itu yang lain itu pasti akan beres. Yang masalah itu adalah ketika urusan kita itu tidak beres dengan Allah, ya urusan dengan dunianya ya jadi nggak beres-beres. Nabi hujan, sholat, langsung doa langsung dikabulkan. Walaupun nggak semua doa Nabi itu langsung dikabulkan nggak. Ada beberapa doa Nabi itu yang dikabulkannya itu nanti gitu. Tapi kalau doa itu memang oleh Allah itu dibutuhkan sekarang dan itu memang yang terbaik pasti oleh Allah itu diberikan ya. Karena memang ketika seseorang itu berdoa pilihannya itu kan dia oleh Allah itu diberikan langsung permintaannya atau oleh Allah itu diberikan oleh Allah itu sesuatu yang lebih baik diganti dengan sesuatu yang baik-baik itu. Kita minta apa ternyata Allah tahu bahwa yang diberikan itu adalah kalau kita diberikan itu kita tahu bahwa itu buruk menurut Allah maka tidak diberikan.
Atau oleh Allah itu diganti dengan kebaikan. Yang kebaikan itu akan kita terima nanti di surga. Jam 10. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada lagi ya? Yuk, kalau tidak ada, yuk kita mari sama-sama kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna rabbus samawati wal ard rabbul masriqi wal maghrib la ilaha illa anta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aslih lana dinana alladzi fihi ismatu amrina wa aslih dunyana alladzi fiha ma'asuna wa aslih akhiratana alladzi laiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan min kulli shar waj'al kullal qadaqana min khair. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was syaitani was syirki wal kufri wa nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadil yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika min arika wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillah. Allahumma shalli ala. Ya, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.